teman-teman semua, apa kabar? Kalian masih di rumah saja bukan? Sama seperti aku dong. Walaupun aku di rumah, aku suka cita. Karena aku tetap bisa berdoa. Bahkan bersama-sama menyeru namanya. Ayo kita menyeru nama Tuhan bersama-sama. Ah Tuhan Yesus, amin. Ah Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan, amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Amin. oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan, amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan, amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan, amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, 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 Tuhan Yesus, amin. Oh 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 Tuhan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tadi kan adik-adik sudah menyeru nama Tuhan. Nah, kakak akan melanjutkannya dengan cerita. Nah, sebelum itu adik-adik ikut kakak berdoa ya. Nah, mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan masih memelihara kami, Tuhan masih menjaga kami. Hari ini kami mau mendengarkan cerita. Tuhan Yesus dapatkan telinga kami, dapatkan hati kami. Biarlah firman Tuhan masuk ke dalam hati kami, jadi benih yang baik. Tuhan Yesus terima kasih. Amin. Nah adik-adik, kalian masih ingat nggak kita di karakter apa? Nah sekarang kita masih di karakter Tulus. Jadi kali ini kakak akan menceritakan satu kisah tentang Saulus dengan judul Mencapai Garis Akhir. Nah, Bapak Saulus ini dia dibesarkan oleh satu keluarga Yahudi yang berasal dari kota Tarsus. Jadi sejak kecil Bapak Saulus dibimbing untuk menghafalkan perjanjian lama loh. Juga menaati setiap hukum-hukum yang ada dalam agama Yahudi. Nah, Bapak Paulus ini begitu bersemangat mempelajari dan menaati hukum Musa. Nah, saat Bapak Paulus ini besar,
dia dikirimkan oleh orang tuanya itu ke Yerusalem untuk belajar hukum Taurat Perjanjian Lama. Nah, di sana dia belajar pada seorang guru. Nah, guru itu namanya Guru Gamaliel. Nah, karena Bapak Saulus ini dia memiliki karakter yang rajin, serius, tulus juga fokus, maka dia lebih maju dan lebih hebat dari teman-teman lainnya. Nah, ketika Bapak Saulus dia dewasa, dia menjadi orang Farisi yang ketat menaati hukum Taurat dan bersemangat menjalani tradisi-tradisi nenek moyangnya. Nah, Bapak Paulus ini dia itu tidak percaya kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah. Nah, ada satu kejadian, ada satu orang pengikut Tuhan, namanya Bapak Stefanus. Nah, Bapak Stefanus ini, dia itu karena mengikut Tuhan, dia dirajam batu, dilempar batu sampai mati. Nah, Bapak Paulus ini yang dia lakukan adalah yang menjaga-jaga barang-barang orang-orang yang merajam dan melempari Bapak Stefanus. Nah, dia itu membenci orang-orang yang percaya Tuhan. Dia itu menangkap mereka terus memenjarakan mereka. Nah, Bapak Paulus ini tahu dari mana kalau ada orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, dia tahu ketika dia mendengar kalau ada orang yang menyeru nama Tuhan. Ketika dia dengar ada orang yang menyeru nama Tuhan, dia pasti menangkap orang itu terus memenjarakannya. Nah, adik-adik, satu ketika Bapak Saulus ini dia mau pergi untuk menangkap orang-orang yang mengikut Tuhan. Ya, dia itu mau pergi ke satu kota namanya Damsyik. Nah, sebelum itu dia minta surat kuasa dari imam-imam besar untuk pergi ke sana. Nah, setelah dia dapat surat kuasa dari imam-imam besar, dia pergi ke kota Damsyik. Nah, ketika dia perjalanan ke kota Damsyik, tengah-tengah hari itu tiba-tiba ada satu cahaya gitu. Ada satu cahaya, terus dia lihat, terus langsung dia berlutut gitu, dia rebah ke tanah. Nah, tiba-tiba ada suara kan, terus suara itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Terus Saulus ini menjawab, "Tuhan, siapa engkau?" Lalu Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, Saulus ini langsung terkejut. Ternyata yang cahaya tadi yang menyinari dia dan berkata-kata itu adalah Tuhan Yesus. Saulus langsung rebah gitu, langsung rebah ke tanah. Terus dia tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Terus Tuhan menjawab, "Bangunlah, masuklah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang kau perbuat." Nah, saat itu kan ada orang-orang yang bersama Saulus. Nah, cuman Saulus yang mendengar kata-kata Tuhan. Orang-orang di sekitarnya itu tidak mendengar apa-apa. Maka ketika Tuhan berkata-kata kepada Saulus itu bangun dan buka matanya, ternyata dia buta. Nah, di situ Tuhan membutakan mata Saulus. Ya, secara jasmani Saulus buta kan, tapi secara mata batinnya Saulus itu melihat, dia sudah nampak kalau tadi itu Tuhan Yesus gitu. Dia benar-benar sekarang itu mengenal Tuhan Yesus. Nah, di kota Damsyik itu Saulus itu dia tinggal di rumah satu bapak namanya Bapak Yudas. Dia tinggal di situ selama 3 hari. Nah, Bapak Saulus ini dia itu berpuasa, tidak makan, dia tidak minum. Dia hanya fokus, tulus, dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Nah, di kota itu juga, kota Damsyik, ada satu murid, orang yang percaya Tuhan juga, namanya Bapak Ananias.
Nah, Bapak Ananias ini juga mendapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan berbicara ke Bapak Ananias untuk pergi ke rumah Bapak Yudas, pergi melihat Bapak Saulus. Nah, setelah Bapak Ananias ini dia menjawab kata-kata Tuhan, maka dia pergi ke rumah Bapak Yudas ini. Terus sampai di sana ternyata ada Bapak Saulus kan. Nah, dia menumpangkan tangannya ke atas Bapak Saulus. Terus dia berkata, "Saudara Saulus, Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui mengutus aku supaya kamu dapat melihat." Nah, setelah itu tiba-tiba Bapak Saulus ini bisa melihat. Nah, Bapak Saulus bisa melihat. Nah, mulai saat itu Bapak Saulus ini dia berubah. Dia tidak menangkap orang-orang yang percaya Tuhan lagi, malah dia itu pergi ke rumah orang-orang Yahudi dan memberitakan Injil kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Nah, Saulus ini dia makin berani. Banyak orang yang benci dia, tapi dia makin berani memberitakan Injil. Nah, satu ketika dia tiba di Yerusalem. Nah, di Yerusalem itu banyak orang Yahudi yang mau menangkap terus membunuh dia, tapi dia tetap memberitakan Injil dengan berani. Lalu Bapak Saulus ini dia ditemani oleh Bapak Barnabas. Nah, mereka dua bersama-sama pergi ke satu kota namanya Antioquia. Nah, di sana orang-orang di sana itu sangat bersukacita gitu karena melihat kesaksian Bapak Saulus dan Barnabas. Jadi orang-orang di sana itu menyebut mereka Kristen. Nah, setelah itu mereka kembali. Dalam perjalanan pulang, Bapak Saulus ini dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi namanya diubah menjadi Paulus. Jadi awalnya Saulus, sekarang jadi Paulus. Nah, mereka itu singgah ke banyak tempat, di banyak tempat ibadah, terus masuk ke rumah-rumah, memberitakan Injil gitu, memberitakan kalau Kristus yang disalibkan bangkit menjadi juru selamat. Nah, karena Injil Bapak Paulus ini dia 4 kali melakukan 4 kali perjalanan mengelilingi Asia Kecil dan semua kota di Eropa Selatan. Dia itu menemui banyak kesulitan gitu. Ya dipukul, ya dilempari batu, ya juga diancam, ya ada bahaya perampok gitu. Tapi dia dengan sekuat tenaga gitu memberitakan Injil bagi orang-orang yang belum percaya. Nah, terakhir kalinya Paulus itu dia kembali ke Yerusalem. Nah, di sana dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan dibawa kepada gubernur dan raja. Nah, di hadapan raja, Bapak Paulus ini dia bersaksi kalau dia itu tidak taat kepada penglihatan yang dari surga. Nah, setelah itu dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ketika dalam penjara, dia menulis 8 surat kiriman yang paling berharga dalam Alkitab. Ayo, siapa yang ingat 8 surat kiriman? Nah, nanti ada di soal loh. Nah, selanjutnya itu seumur hidupnya Paulus itu dia setia. Dia juga fokus. Dia fokus untuk memperoleh Kristus sebagai hadiah atau pahala. Akhirnya dia menjadi pemenang. Paulus ini adalah satu teladan kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita tadi yang kakak ceritakan, kita bisa lihat kalau mengerjakan apapun harus fokus. Contohnya kayak kita lagi belajar, kita harus menyingkirkan hal-hal yang mengganggu seperti TV, komik. Nah,
ketika belajar tuh nggak boleh sambil nonton TV atau sambil main game atau bagaimana. Nah itu biar nggak mengganggu fokus kita gitu. Nah selain itu kita juga perlu berdoa bagi keselamatan teman-teman kita dan berlatih memberitakan Injil. Jadi adik-adik harus mendoakan teman-teman adik yang belum percaya Tuhan. Sekarang kita masuk ke hafal ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita kali ini dari Filipi pasal 3 ayat 14. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik ikuti kakak ya. Tetapi ini yang kulakukan. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ya. Nah, pertanyaan yang paling gampang dulu. Nah, nomor 1, siapakah nama orang yang diceritakan hari ini? Nah, ada Saulus atau Salomo. Yang tadi dengerin pasti tahu. Nah, yang nomor kedua, bagaimana sikapnya dalam belajar? Bagaimana sikap Bapak Paulus tadi dalam belajar? Dia fokus, sembarangan, atau malas? Nah, yang nomor ketiga, dari kota manakah asal Bapak Paulus ini? Dia itu mempelajari apa sejak kecil? Nah, nomor yang terakhir ya, siapa nama guru Bapak Saulus tadi yang terkenal itu? Nah, udah ya. Nah, sekian cerita kita hari ini. Sebelum itu, kita tutup cerita hari ini dalam doa ya. Nah, mari kita berdoa. Oh, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami mau belajar seperti Saulus, menjadi orang yang fokus, menjadi orang yang mau memberitakan Injil, menjadi orang yang berani untuk mengikut Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin.